Halo para saudara-saudara, salam damai dan sejahtera selalu. Bertemu kembali bersama channel Paeng. Mari kita berternak. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Nah, saya sekarang udah ada di perkebunan glisidi yang saya janjikan untuk mengetahui tentang daun glisidi. Kemungkinan para penduduk atau masyarakat subscriber yang ada di pedesaan udah paham tentang daun glisidi dan pohon glisidi ini untuk manfaatnya bagi peternakan kambing. Tak salah jika kita lebih memperdalami, jangan cuma tahu ini buat makan peternakan dan fungsi dan kandungan apa yang ada di dalam pohon glisidi ini. Nah, saya sebutkan glisidi, masyarakat memanggil di sini. Ini berwarna hijau. Nah, di balik daun ini agak keputih kehijau-hijauan. Nah, ini membuktikan bahwa glisidi ini dapat terkandung zat hijau daun atau klorofil yang dibutuhkan untuk peternakan kambing. Nah, sebagai contoh, dalam berproduksi pohon ini membutuhkan sinar matahari ya, untuk memasak di daun yang ada zat klorofilnya. Di dalam glisidi ini terdapat kambium yang banyak sekali. Nah, ini kambium ini sangat disukai oleh kambing. Nah, ini kandungan kambiumnya. Nah, di dalam kambium ini terdapat lendiran, sebuah lendir. Memang kambium panggilannya lendir yang ada di daging kulit pepohonan. Ini disukai dan sangat amat disukai oleh kambing. Nah, para subscriber, saudara-saudara, salam damai dan sejahtera. Ini ciri-cirinya, pohonnya pasti dia banyak cabangnya, panjang. Pohon ini kalau buat makanan kambing tidak bisa dimakan dalam 2 hari lebih. Nah, karena apa? Karena daun glisidi ini renyah. Nah, diginikan aja udah rontok. Nah, kalau terlalu lama di kandang atau di rumah atau di tempat peternakan, dia akan rontok. Nah, makanya peternakan kambing ini kalau glisidi janganan lebih sampai 2 hari. Nah, posisi naruh dalam kandang itu harus sesuai pohon glisidi ini. Jangan asal naruh. Nah, kalau kita asal naruh, mungkin kita cari pagi, sorenya udah rontok semua. Nah, tak mungkin bisa dimakan oleh kambing peternakan kita. Nah, ini semua glisidi. Nah, seharusnya kalau kita naruh glisidi ini dalam kandang, posisinya harus berdiri. Nah, macam ini, semacam ini. Nah, posisinya kan berdiri, tidak ada yang horizontal, semua lurus ke atas. Nah, semua lurus ke atas. Nah, makanya dalam kita menaruh makanan glisidi ini di tempat peternakan kita, posisinya harus berdiri. Kalau bisa yang ujung taruh di atas, biar keawetannya terjaga. Habis itu biar tidak rontok. Jangan terlalu banyak untuk menaruh saat berdiri, biar tidak terlalu menumpuk. Nanti kalau menumpuk pasti terjadi batangnya ini kuning-kuning. Nah, ini rontok, daunnya rontok. Kalau udah rontok dia berwarna kuning busuk, kambing tidak akan mau makan, tidak akan bisa dimakan. Kalau daunnya rontok, apa yang mau dimakan? Nah, istilahnya
semacam kita, kalau udah bakulnya tumpah nggak mungkin kita mau makan. Apa yang dimakan? Udah bakulnya tumpah, nasinya nggak ada. Nah, ini Glisidi. Cara menanamnya juga gampang. Nah, ini peternakan khusus orang punya peternakan kambing banyak sekali ini. Nah, ini penanamannya saat di musim hujan pasti gampang hidupnya, mudah dicari. Nah, posisi penanamannya antara pohon satu dan pohon lainnya, anggap aja kasih jarak 1 meter 20 cm. Nah, 1 meter 20 cm jarak antara pohon satu dan pohon lainnya itu antara 1 meter 20. Nah, itu udah bisa untuk bercocok tanam. Sebabnya posisi Glisidi ini daunnya bisa mengembang, bisa melebar. Nah, kayak gini. Nah, ini di sampingnya ini ada pohon sengon. Nah, pohon sengon ini juga daunnya bisa dimakan. Nah, ini pohon sengon. Nah, ini bisa dimakan, juga mengandung kambium yang banyak, yang biasanya disukai oleh para peternak, bukan peternaknya tapi ternaknya. Oke, para subscribers semuanya, semoga pengalaman ini bisa ditirukan. Mungkin saja penduduk desa semuanya sudah tahu apa khasiatnya, apa kandungan di pohon Glisidi ini. Nah, mungkin semua menyepelekan, channelnya Pak Ang itu cuma abal-abalan, semua bilang itu Glisidi udah wajar, memang makanannya kambing. Nah, tapi yang perlu kita ingat, zat-zat apa yang bisa diperlukan kambing untuk berkembang biakannya. Nah, di dalam Glisidi ini banyak mengandung air, dan juga biarpun kita mempunyai ternak banyak, kita cuma membawa satu bentel, istilahnya kita punya 5 ekor. Nah, 5 ekor aja, cuma satu ikat aja udah cukup. Karena apa? Dia mengandung karbohidrat yang banyak, air yang banyak. Kalau karbohidrat udah banyak, seperti manusia kalau makannya nasinya sedikit, pasti tenaga nggak ada. Nah, menambah daging juga nggak ada. Nah, Glisidi itu juga gitu. Ibaratkan Glisidi itu kalau bagi peternakan kambing itu adalah padi, beras. Nah, biarpun makan sedikit, Glisidi ini bisa bikin kenyang. Satu ikat aja bisa 5 ekor satu hari, cukup untuk makan satu hari. Dengan syarat kita naruhnya kayak saya tadi, harus diberdirikan, jangan sampai tidur, biar tidak rontok dan tidak menguning. Daun-daunnya bisa menguning, rontok, karena daun-daunnya ini renyah. Nah, kita naikkan di sepeda motor aja, kalau nggak hati-hati rontok, habis. Dari rumah nggak dapat apa-apa, dapatnya cuma ini batangnya saja. Nah, oke. Salam damai dan sejahtera bagi saudara-saudara pencinta peternak kambing maupun sapi. Nah, ini jaraknya 1 meter 20-an. Nah, ini penanamannya. Ini udah sesuai standar. Nah, ini semua ini adalah tumbuh-tumbuhan Glisidi, karena yang ada di sini semua masyarakat suka dengan menanam Glisidi yang mempunyai ternak kambing. Karena itu, biarpun bawa sedikit cuma satu ikat, tapi buat kambing 5 udah mencukupi dalam satu hari. Oke, para saudara-saudara subscriber, salam damai dan sejahtera. Semoga channel ini, channel Pak Ang Mari Kita Berternak, bisa maju terus. Beri dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen-komennya. Semoga saya bisa membantu bertukar pengalaman. Wajar saja, saya juga pemula
Pasti ada yang mengunjingkan antara itu channel gini, pohonan itu di rumah saya banyak. Ya itu yang udah tahu masalah penanaman atau manfaat dari daun klisidi ini dan pohon klisidi ini. Yang belum tahu, yang saya maksud, yang belum tahu bisa belajar dari channel Pak Eng. Mari kita berternak. Nah, kehidupan di desa, berternak, bertani, dan usaha apa lain kita geluti. Yang penting halal, berkah, terus bersyukur, jangan menyerah, terus semangat. Untuk apa? Demi masa depan keluarga kita, semua umat. Yang penting kita bekerja secara semangat, bermanfaat. Itu semua pasti ada. Tuhan gak akan ingkar apa yang akan dikasihkan. Semua pasti dikasih. Yang penting kita mau berdoa, bersyukur, berusaha, ulet, sabar. Oke para subscriber, salam damai sejahtera. Jangan lupa subscribe-nya ya di channel Pak Eng. Mari berternak. Pengenalan masalah pohon klisidi sudah ada. Sewaktu-waktu ingin melihat atau ingin memperdalam, klik aja langsung atau lihat lagi video-video Pak Eng masalah peternakan kambing. Oke, salam damai dan sejahtera buat subscriber. Semoga kita dikaruniai kesehatan dan rezeki. Salam damai dan sejahtera.